Edis TV digandrungi oleh wanita muslim yang ada di Indonesia. Banyak wanita muslim menyukai atau menggandrungi Edis TV. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini cuma kebetulan? Menurut saya ini bukan kebetulan. Ada alasan yang paling masuk akal. Apa alasannya? Apakah karena dalam agama mayoritas di Konoha itu tidak berpihak pada perempuan? Apakah karena faktor poligami? Apakah karena faktor wanita yang dari agama mayoritas di Konoha itu dipandang sebelah mata? Apakah karena sering ditinggal cerai? Apakah karena sering dimadu? Apakah karena sering menggunakan kekerasan atas dasar agama? Apakah karena menggunakan atas dasar agama untuk memadu misalnya, atau kawin cerai atau bikin istri 3 atau istri 4 dan sebagainya, sehingga wanita merasa tersakiti? Apakah itu alasannya? Sangat menarik ya untuk kita bahas. Kemudian apakah debat agama di TikTok seperti di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya itu sah di mata hukum? Apakah kita boleh merekrut seseorang yang sudah punya agama terhadap agama kita? Contoh misalnya seperti Juma, Dondita, Edis TV dan lain sebagainya. Apakah mereka bisa merekrut orang yang sudah beragama masuk ke agamanya? Apakah ini melanggar hukum? Sangat menarik ya untuk kita bahas. Kemudian apa dampak daripada kawin cerai atau poligami terhadap kemajuan suatu bangsa? Dan ini sangat jarang disadari. Kenapa Edis TV digandrungi? Kenapa banyak fans Edis TV wanita muslim di Indonesia? Salah satu alasan yang paling masuk akal adalah saya melihat akhir-akhir ini makin hari makin banyak yang menggandrungi Edis TV, dan saya juga sering di DM gitu, sering request video bahas tentang Edis TV dan sebagainya. Nggak jadi masalah tapi yang menarik daripada Edis TV ini kalau saya melihat banyak fansnya dari umat muslim. Tapi dari sekian umat muslim, biasanya yang paling banyak itu adalah wanita. Saya sangat sering melihat Edis TV lewat di beranda saya, ngobrol dengan wanita muslim yang berhijab. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu, ini menurut data bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Nanti akan saya tampilkan datanya di sini Jadi kalau mau komplain, jangan komplain ke saya, komplain sama yang bikin datanya. Karena saya bicara by data, bukan opini saya pribadi. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu adalah karena dalam agama mayoritas di Konoha, wanita itu seperti terpinggirkan, terkucilkan. Karena apa? Karena pria bisa seenak jidat atau bisa, bukan seenak jidat ada syarat-syarat, tapi menurut saya pribadi syarat-syarat itu tidak diindahkan. Pria bisa poligami, biasanya sampai 4 kali Tapi kalaupun misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan memang benar ada di kitab suci kita kan ada. Kalau misalnya ada umat agama mayoritas di Konoha mengatakan seperti itu, membantah misalnya, oh itu ada, tapi jumlahnya kan cuma 4, dan itu pun dibatasi dan nggak boleh sembarangan, ada syarat syarat tertentu. Nah, yang jadi permasalahannya, apakah manusia-manusia yang SD rendah mengerti kebijaksanaan? Apakah mereka mengerti bahwa poligami itu di zaman dulu beda dengan zaman sekarang? Apakah mereka mengerti? Apakah mereka bisa bijaksana bahwa poligami itu terjadi di zaman dulu karena ada alasan yang kuat? Apakah masyarakat Konoha mengerti hal seperti itu? Apakah masyarakat SDM rendah atau masyarakat yang bernalar rendah mengerti hal seperti ini? Tentu saja tidak. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan oknum, oknum dari mana? Orang jumlahnya banyak kok yang poligami di Indonesia, ya kan? Oknum dari mana? Dan mereka mengatasnamakan agama.
Ya karena mereka melihat di dalam agama itu ada peluang ya. Iya kan? Masalahnya kan kenapa dikasih celah gitu? Kenapa dikasih peluang? Itu yang jadi permasalahan. Ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka. Kenapa? Karena ada peluangnya. Jadi secara tidak langsung di sini wanita ya, wanita merasa dipinggirkan atau wanita merasa dianiaya atau wanita merasa tidak adil ya. Kenapa cowok bisa poligami, wanita tidak bisa poliandri? Ya. Kenapa pria bisa menggunakan embel-embel agama untuk poligami, padahal bisa aja si pria itu karena sakne dan lain sebagainya kan. Jadi tidak adil ya. Sepertinya agama mayoritas di Konoha ini diperuntukkan hanya untuk cowok gitu, bukan untuk cewek. Jadi ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Ini tidak adil. Sehingga apa? Sehingga wanita-wanita yang beragama mayoritas di Konoha itu merasa bahwa Edis TV ini membongkar sesuatu hal yang jarang dibongkar, dan Edis TV dianggap seorang pahlawan yang berani speak up gitu. Itu menurut pandangan saya ya. Tapi sah saja kalau dibantah, ya nggak apa-apa dibantah aja. Kalau kita ambil contoh lain misalnya, kita ambil preferensi dari negara lain misalnya, di Arab Saudi misalnya. Di Arab Saudi itu ya, zaman dulu wanita itu tidak sebebas sekarang. Zaman sekarang kan sudah dibebaskan ya, mau berhijab, mau enggak kan, nggak ada larangan daripada negara lagi kan. Bahkan wanita zaman sekarang sudah bebas berkeliaran, kayak bawa mobil dan sebagainya kan. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada satu peristiwa di mana seorang wanita dari Arab Saudi, saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa agama mayoritas di Konoha ini nggak adil ya buat perempuan. Dia berontak. Dan tahu apa yang terjadi? Dia pindah negara. Karena dia berontak, dia pindah negara dan diterima di negara lain ya. Kalau nggak salah di Amerika atau di Jerman itu si wanita. Dan dia memilih ateis, tidak beragama. Bayangkan ya. Kenapa? Karena dia banyak membaca buku, banyak preferensi dan sebagainya. Dia berpikir bahwa agama itu karangan manusia. Dia berpikir bahwa agama itu ciptaan manusia. Secara antropologi memang saya juga percaya bahwa agama itu karangan manusia, ciptaan manusia. Tuhan tidak mungkin menciptakan agama. Kalau Tuhan menciptakan agama, ngapain dia menciptakan kurang lebih 3.000 agama di dunia ini? Dan biasanya ya, kelompok agama tertentu mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya yang dipilih Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan bahwa agama kita yang paling benar? Apakah Tuhan itu berpihak? Enggak kan? Kalau Tuhan itu berpihak, berarti dia bukan Tuhan yang maha bijaksana. Jadi kemahabijaksanaan Tuhan itu sudah hilang kalau kita mengatakan bahwa hanya agama kita yang diciptakan oleh Tuhan, agama lain sesat. Jadi secara tidak langsung kita sudah menghina Tuhan itu sendiri. Itu secara logis ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan, selain karena masalah poligami yang ada di agama mayoritas di Konoha, ada lagi masalah gitu yang tidak adil buat perempuan. Beda dengan agama lain, misalnya kalau kita ambil agama sebelah misalnya, agama sebelah itu kan nggak boleh bercerai. Sampai kiamat pun nggak boleh bercerai. Kecuali dipisahkan oleh maut. Itu kan yang ada pada agama sebelah. Kemudian dalam agama Buddha juga seperti itu. Agama Hindu juga seperti itu. Ya, nggak dibenarkan yang namanya poligami. Nggak boleh. Jadi poligami itu menurut ya, agama-agama yang sudah modern ya, atau agama-agama yang sudah sinkrenitas seperti agama Hindu Bali, ya agama-agama lokal di Indonesia juga saya perhatikan mereka mengharamkan yang namanya poligami. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus setia satu pasangan. Kalau kita ambil contoh misalnya agama Sunda Wiwitan, apakah mereka mengenal poligami? Enggak. Agama Parmalim misalnya yang ada di Sumatera Utara, apakah mengenal poligami? Enggak. Setia terhadap satu pasangan. Ya. Jadi kalau zaman sekarang masih ada yang namanya membenarkan poligami, itu menurut kalian gimana? Apakah itu agama yang primitif atau tidak? Saya tidak bisa menyimpulkan ya, silakan disimpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan, itu artinya saya berpihak.
silakan disimpulkan sendiri karena saya tidak berpihak pada agama tertentu, saya tidak berpihak pada EDIS TV, saya tidak berpihak pada agama mayoritas di Konoha, saya tidak berpihak pada minoritas dan sebagainya. Saya berpihak pada kebenaran. Saya berpihak pada pemikiran-pemikiran para kaum intelektual ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video kalau misalnya baper gitu, dikit-dikit baper, maka skip video ini nggak jadi masalah. Karena apa? Karena di sini saya bongkar ya sesuatu hal yang menurut saya tidak masuk akal gitu. Dan saya berpihak pada kebenaran. Kemudian contoh kedua misalnya. Contoh kedua, kenapa wanita dalam agama mayoritas di Konoha itu merasa dipinggirkan, tidak adil dan sebagainya. Karena apa? Karena dalam agama mayoritas di Konoha boleh memukul istri atas dasar agama. Ya, ada datanya. Ya, ada dalilnya. Saya akan tampilkan data atau dalilnya di sini. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini ya, kalau misalnya komplain, jangan komplain ke saya. Komplain yang bikin datanya. Jadi ada otoritas ya. Ini bukan kata saya, tapi ada otoritas tertentu. Saya hanya menyampaikan gitu. Ya, saya tidak punya otoritas. Yang punya otoritas itu yang saya bikin datanya gitu. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya. Tapi ya jangan ini dong ya, jangan dikit-dikit marah gitu ya, dikit-dikit ngamuk gitu ya. Kapan majunya kita coba kalau hal-hal seperti ini nggak bisa diomongin gitu. Jadi kalau hal-hal seperti ini, hal-hal yang mempengaruhi kemajuan satu bangsa nggak bisa kita omongin, gimana kita mau maju coba? Agama itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Ya seperti ini, poligami, kemudian ya menggunakan kekerasan gitu ya terhadap pasangan atas dasar agama. Ini kan mempengaruhi. Ada dampaknya. Apa dampaknya? Nanti akan saya jabarkan ya dampaknya terhadap kemajuan suatu bangsa. Yang jelas agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa karena banyak keputusan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Jadi kalau misalnya nih ya agama membenarkan kekerasan terhadap pasangan misalnya, maka ya kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu kan ada kondisi tertentu. Ya kalau kondisi tertentu emang orang Indonesia ngerti gitu. Ya masyarakat Indonesia kan SDM rendah. Emang mereka mengerti kondisi? Nggak mengerti. Sedangkan buang sampah sembarangan aja mereka nggak bisa. Ya. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan, oh itu kondisinya zaman dulu, bukan zaman sekarang gitu. Nggak bisa. Jadi kalau sesuatu hal yang sudah primitif itu kenapa kita harus pakai zaman sekarang kan? Kalau misalnya nih zaman dulu itu digunakan, kenapa kita harus menggunakan zaman sekarang? Ya kan itu yang jadi permasalahannya. Seperti kekerasan terhadap pasangan misalnya, kemudian poligami misalnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh poligami itu kan zaman dulu itu karena zaman itu manusia itu sangat rentan perang, mudah meninggal dan sebagainya karena saat itu belum ada yang namanya dunia medis dan sebagainya, mudah mati sehingga ya kalau seorang pria itu panglima perang misalnya atau sesuatu yang penting misalnya raja atau kepala suku, kepala desa dan sebagainya, maka mereka harus poligami biar apa? Biar meneruskan tahta kerajaannya atau kekuasaannya. Ya, tapi di zaman sekarang apakah orang mengerti seperti itu? Enggak. Kalaupun ada orang yang mengerti seperti itu, mereka akan memanfaatkan. Nah, yang jadi permasalahan itu kan dalam kitab suci kan ada seperti itu sehingga dimanfaatkan. Itu yang jadi permasalahannya. Dan kekerasan terhadap pasangan juga ada dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kalau aturannya zaman dulu berlaku, zaman sekarang enggak, kenapa? Tidak ada kadaluarsanya. Itu kan yang jadi permasalahan. Iya nggak sih? Poligami, kekerasan terhadap pasangan itu kan berlaku zaman dulu misalnya, zaman abad ke-7 misalnya. Nah, kalau misalnya ini ada sebuah pil misalnya, terus pil ini hanya bisa digunakan pada saat zaman dulu. Kalau zaman sekarang diminum itu kan kadaluarsa udah keracunan. Nah, ada banyak orang-orang seperti itu saya melihatnya di Konoha. Banyak yang keracunan ya, keracunan pil atau cara-cara zaman dulu ya, yang ada dalam kitab suci agama tertentu di Konoha gitu, ya nggak bisa ditelan bulat-bulat. Karena apa? Karena ada masa kedaluarsanya ya. Jadi kalau kita mengadopsi sekarang yang namanya poligami, kekerasan terhadap pasangan itu kan sangat primitif ya.
Karena apa? Karena itu berlaku zaman dulu dan itu sengaja dimanfaatkan oleh warga Konoha, sengaja. Karena apa? Karena agama menjembatani. Makanya saya mengatakan bahwa agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kemudian debat agama misalnya, apakah debat agama itu ada diatur dalam hukum di Konoha? Misalnya nih, ya debat agama di sosial media, di TikTok, di Facebook dan sebagainya. Terus orang yang debat ini mengajak, ya udah kamu masuk ke agama kita aja gitu, seperti yang dilakukan oleh para apologet misalnya. Itu sebenarnya dilarang loh di Konoha. Cuman yang jadi permasalahan itu, yang mulai duluan itu mayoritas. Seperti contoh misalnya di Konoha itu kan ada nama stasiun atau acara podcast atau acara televisi bernama Login. Nah, yang mulai duluan kan mereka sebenarnya. Agama mayoritas di Konoha sebenarnya yang mulai duluan. Jadi menurut saya aturan ini hanya berlaku bagi minoritas gitu. Kalau mayoritas nggak berlaku. Jadi harus adil dong ya. Mayoritas nggak boleh ya. Nggak boleh misalnya nyuruh ya asal sembarangan nyuruh seseorang itu login. Kecuali misalnya nggak punya agama ya. Kecuali misalnya ateis gitu, agnostik, nggak percaya agama ya. Nggak peduli dengan agama karena agama itu sumber daripada kekacauan misalnya. Mereka berpikir seperti itu. Nah itu yang perlu direkrut ya. Tapi kan agnostik, free thinker atau ateis itu kan lebih pintar sebenarnya daripada orang yang beragama, saya melihatnya. Rata-rata ya seperti itu, nggak semuanya ya. Karena apa? Karena mereka punya prinsip ya. Jangan bicara agama di depanku kalau saya tidak melihat agama dalam tindakanmu. Itu sebenarnya kalimat pamungkas daripada seorang free thinker atau ateis ya, atau agnostik. Ya. Kemudian apa dampak daripada poligami, dampak daripada kawin cerai, dampak daripada kekerasan terhadap pasangan dan sebagainya. Dampaknya adalah akan ada banyak janda di negara agama mayoritas di Konoha. Di Konoha kan seseorang jadi janda itu kan bukan aib kan? Ya nggak sih? Kenapa? Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih dalam hati, kenapa di Konoha itu status janda itu bukan aib gitu? Status janda itu bukan sesuatu hal yang memalukan. Kalau kita ambil contoh misalnya dalam agama sebelah misalnya. Dalam agama sebelah itu kan jadi janda itu memalukan. Sangat memalukan. Ya. Kemudian dalam agama Buddha juga seperti itu, agama Hindu juga seperti itu, ya. Agama Sunda Wiwitan juga seperti itu, agama Parmalin juga seperti itu. Kalau ada seorang janda itu, mereka berpikir bahwa ini nggak beres ini, nggak beres ini, ya. Yang nggak beres itu ya suaminya biasanya atau mungkin istrinya, kedua-duanya nggak beres gitu. Jadi nggak membela salah satu ya. Kalau mereka gagal ya membina hubungan rumah tangga. Nah, karena dalam agama mayoritas di Konoha itu menjadi seorang janda itu tidak sebuah aib atau permasalahan, maka wanita juga sedikit-sedikit minta cerai, sedikit-sedikit minta cerai dan lain sebagainya. Pria juga seperti itu, ya. Nanti juga ada janda kok. Oh, nanti ada penggantinya kok dan lain sebagainya. Jadi sehingga dampaknya ketika banyak janda di Konoha misalnya baru nikah 3 bulan, 3 tahun atau cuman beberapa tahun lalu cerai dan sebagainya. Apa dampaknya? Dampaknya pada keturunan. Nah, kalau misalnya ada orang yang cerai itu ya tapi nggak semuanya ya, ada juga kok yang cerai tapi mereka peduli dengan anak ya, seperti artis misalnya seperti Gading Marten, seperti Deddy Corbuzier ada kok, tapi itu kan 1 dari 1 juta orang ya. Tapi pada dasarnya saya melihat ya, banyak kok saya menjumpai di Konoha itu ya, ada cowok yang kawin cerai kerjanya sampai 10 kali. Tapi yang disuruh kerja itu istrinya, dia nggak bertanggung jawab. Bayangkan. Ya, jadi ketika misalnya banyak janda di suatu negara, maka akan banyak anak yang terlantar. Karena apa? Karena itu pengaruh daripada pernikahan. Sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ya, sadar nggak sih kita sebenarnya? Pengaruhnya itu sangat luar biasa untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, kalau ada anak yang terlantar, nggak keurus, maka dia akan kekurangan gizi. Si anak-anak ini kekurangan gizi. Gimana orang tuanya memperhatikan gizi? Coba orang pikirannya cuma kawin cerai gitu. Ya, gizi anak nggak diperhatikan, anak kurang gizi. Ya, kemudian apa? Kemudian si anak ini tidak bisa bersaing di kancah internasional. Ya,
Beda dengan negara-negara yang tinggal di negara maju misalnya. Kalau misalnya bercerai, mereka itu biasanya nggak punya banyak anak ya, 1, 2, 3 orang. Tapi kalau di Konoha kan banyak banget, ada sampai 12, ada yang 11, ya. Seperti yang dikatakan oleh KDM ya, di podcastnya Deddy Corbuzier. KDM pernah menemui keluarga punya anak kurang lebih 20 ya anaknya. Ya pokoknya di atas 10 orang gitu. Tapi anehnya orang tuanya malah tidur-tiduran, anaknya disuruh ngemis. Ya, kemudian anaknya disuruh mengamen dan lain sebagainya, orang tuanya tidur-tiduran padahal masih sehat. Jadi sebenarnya nggak salah ya kalau misalnya hal seperti ini kita bahas, karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa dan ini sangat jarang ya diangkat. Topik seperti ini sangat jarang diangkat. Kalau misalnya Anda mengatakan, oh di negara Kristen juga ada orang miskin kok, oh di negara Kristen juga ada percaya dan sebagainya. Iya, saya tahu ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak seperti di agama mayoritas di Konoha. Karena agama mayoritas di Konoha itu seperti diduga seperti menjembatani orang yang kawin cerai gitu. Kemudian ya janda juga di agama mayoritas di Konoha itu enggak sesuatu hal yang memalukan ya. Jadi effort wanita untuk mempertahankan keluarganya itu semakin hari semakin tipis atau semakin sedikit ya. Karena apa? Karena ya nanti saya janda pasti banyak yang suka kok. Sehingga tidak memikirkan yang namanya anak terlantar, anak stunting, sekolahnya nggak beres. Ya karena apa? Karena orang tua mereka sibuk dengan status duda dan jandanya. Anak terlantar, biasanya anaknya diasuh oleh neneknya. Kemudian mereka nikah lagi, ya, punya anak tinggalin lagi, ya nikah lagi. Jadi di Konoha itu saya sering menjumpai satu keluarga itu beda bapak, beda ibu gitu. Jadi macam-macam ya. Kalau misalnya SDM-nya tinggi seperti di negara-negara Eropa, ya di sana juga ada orang yang kawin cerai kok. Tapi mereka di sana itu sangat bertanggung jawab pada anak. Mereka bisa dipidana kalau mereka menelantarkan anak, gak macam-macam. Dan anaknya ya kalau mereka nggak mampu, anaknya itu diadopsi oleh orang lain. Dan jumlahnya juga nggak terlalu banyak ya kalau mereka punya anak. Cuman kalau saya perhatikan di Konoha itu udah anaknya jumlahnya banyak, kemudian nggak terdidik, ya kemudian banyak yang stunting, ya rata-rata stunting ya. Ya gimana nggak stunting coba, orang tuanya sibuk, ya kawin cerai, nggak ngasih duit ke anaknya, itu yang jadi permasalahan dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Gimana kita mau bersaing coba kalau ya masyarakat Indonesia itu banyak yang stunting, masyarakat Indonesia itu banyak yang kurang gizi, banyak yang perlu diperhatikan. Semua ini berdasarkan dari apa? Berdasarkan atas dasar agama. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu dimanfaatkan, mereka nggak peduli, orang yang SDM rendah itu nggak peduli mau dimanfaatkan kayak bodoh amat. Yang penting kepentingan pribadinya. Harusnya agama itu menekan manusia, bukan menjembatani hasrat daripada kesaknean seorang pria atau seorang wanita. Harusnya agama itu menekan ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh dalam agama Kristen juga ada kok ayat-ayat tentang perceraian dan lain sebagainya. Tapi yang jadi permasalahan itu bukan tradisi dalam agama Kristen. Ya, dalam agama Kristen itu tradisinya nggak boleh bercerai sampai kiamat pun, kecuali dipisahkan oleh maut. Sehingga apa? Sehingga banyak umat Kristen di Konoha yang jarang bercerai. Ada juga yang bercerai tapi jarang ya. Ya, kalau kita perhatikan misalnya orang Batak ya, orang Batak itu jarang bercerai karena apa? Satu, faktor agama, kemudian faktor budaya. Jadi budaya itu tidak mengharuskan kita untuk 2 kali menikah. Karena apa? Karena ada adat. Ya. Jadi dalam adat itu ada silsilahnya gitu. Jadi kalau misalnya 2 kali nikah itu silsilahnya berantakan. Sangat berat ya. Ya, sulit. Sulit saudara. Berat saudara. Kemudian ya, apa hikmah daripada pembahasan kali ini? Walaupun topiknya sangat sensitif ya. Hikmahnya adalah bahwa ayat-ayat dalam kitab suci agama tertentu itu yang terjadi ribuan tahun yang lalu, itu sama seperti pil obat atau semacam obat untuk kesehatan. Tapi permasalahannya kedaluarsan itu berlaku pada saat zaman dulu ya.
pada saat zaman itu, bukan zaman sekarang. Kalau sekarang dikonsumsi maka akan banyak orang yang keracunan, banyak orang yang kadaluarsa ya, makan makanan yang sudah kadaluarsa. Oke, semoga diterima perumpamaan yang saya sebutkan. Mohon di kolom komentar jangan saling menghujat ya. Mari kita saling introspeksi diri. Ya. Dan semua yang saya katakan di video ini hanya ada di Konoha. Dan saya mau menampilkan data dan sumbernya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Salam agama primitif.